Hai guys, kembali lagi dengan JJ Pro. Apa kabar? Semoga kita semua sehat sejahtera, diberkati Tuhan. Hari ini saya mau cerita bagaimana cara menjalankan asuransi di era digital dengan cekatan. Cekatan itu cepat, mudah, secara virtual, tanpa tatap muka, begitu ya. Jadi ini dari Chief Operation Officer Update. Jadi cekatan itu tatap muka secara virtual. Dalam kondisi saat ini kita perlu melakukan pembatasan sosial ini. Prudential Indonesia berusaha sebaik mungkin mendukung usaha dan semangat tenaga pemasar melayani. Salah satu caranya di bulan April 2020 ini, Prudential Indonesia meluncurkan program cekatan yang memungkinkan nasabah mendapatkan perlindungan asuransi tanpa perlu bertatap muka secara langsung, tetapi bisa dilakukan melalui virtual dengan tenaga pemasar. Jadi di awal tahun 2020, Prudential Indonesia telah meluncurkan transaksi semi virtual, itu yang fase pertama, yang kemudian disempurnakan tanggal 10 April 2020 dengan fase yang kedua, dengan menggunakan Prufos dan alamat calon nasabah, alamat email calon nasabah, serta lebih praktis di bulan Mei 2020 akan diluncurkan fase yang ketiga yang lebih interaktif. Jadi bentar lagi, kurang berapa hari lagi akan dimunculkan fase yang lebih interaktif, membantu, memudahkan. Ini bukan sesuatu yang harus kita tolak, tetapi kita harus beradaptasi dengan kondisi ini, karena untuk pertemuan tatap muka kita relatif lebih sulit, maka dilakukan dengan cara virtual. Karena dilakukan dengan cara virtual, maka akan jauh lebih mudah seorang agent membantu nasabahnya mendapatkan perlindungan. Saat ini program cekatan berlaku untuk produk non-unit link serta produk tradisional PCB 88, Pro Critical Benefit 88, dan Pro Cinta. Info lebih lanjut mengenai hal ini bisa dibaca Agency Update nomor 043/PLA/4 Romawi/2020, dan nantikan informasi lebih lanjut mengenai pengembangan fase ketiga melalui Agency Update. Jadi di fase kedua ini tenaga pemasar wajib mengajukan SPAC melalui aplikasi Prufos dan melakukan video call dengan calon nasabah yang ingin membeli produk asuransi. Pada waktu melakukan video call, tentu saja tenaga pemasar wajib menjelaskan ketentuan penting produk asuransi dan melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk mengisi SPAC tanpa kita bantu. Jadi kita bertanya, nasabah yang jawab. Siapkan juga screen capture saat tenaga pemasar dan calon nasabah berinteraksi melalui video call tersebut. Jadi hal-hal yang praktis ini kita perlu pahami supaya tidak terjadi case yang pending. Jika pengajuan SPAC dengan program cekatan ini sudah diterima oleh Prudential Indonesia, calon nasabah akan menerima email dari Prudential Indonesia berisi salinan SPAC, ringkasan informasi produk, dan ilustrasi. Dalam email tersebut, calon nasabah juga menerima instruksi bagaimana cara membalas. Jika setuju dengan penawaran dari Prudential Indonesia, ingatkan calon nasabah agar reply to all di email tersebut dengan menyertakan seluruh email yang diterima sebelumnya, dan pastikan menuliskan kata-kata setuju serta melampirkan salinan KTP yang masih berlaku, foto diri dalam posisi berdiri megang KTP, dan kertas putih yang bertuliskan Prudential, tanggal, bulan, dan tahunnya pada saat foto tersebut diambil, nama calon nasabah, dan nomor induk kependudukan atau nomor KTP. Tentu saja ditulis menggunakan spidol. Kalau misalnya bolpennya tebal nggak apa-apa, supaya bisa dibaca
atau mudah diambil gambarnya, dan gambarnya jelas sekali. Jadi mungkin agak merepotkan, tetapi ini merupakan langkah yang luar biasa dilakukan oleh Prudential saat pengajuan SPAC menggunakan program cekatan untuk mengantisipasi kita tidak bisa melakukan penjualan melalui face to face. Jadi perlu dilakukan atau perlu dipelajari bagaimana caranya supaya SPAC tersebut tidak pending. Sampai tanggal 19 April 2020, 75% pengajuan SPAC pada program cekatan masih menjadi pending. Kenapa? Karena masih menerima salinan KTP yang tidak dapat dibaca. Jadi kualitasnya kurang bagus, gambarnya tidak baik, atau foto selfie-nya kurang baik juga, atau blur. Kemudian nasabah tidak memegang KTP, nasabah tidak mencantumkan KTP, nasabah tidak memegang kertas tulis bertuliskan Prudential, nama, tanggal, bulan, tahun yang diambil, dan yang diisi nomor KTP-nya tidak diisi juga. Jadi 4 hal yang harus dilakukan untuk mencegah pending. Screen capture video. Saat Anda melakukan video call, Anda lakukan screen capture dan membuat wajah tenaga pemasar dan calon nasabah dalam satu foto yang sama, yang pastikan tidak blur ya. Salinan KTP calon nasabah yang dimiliki melalui email dengan kualitas yang baik, foto selfie dengan kualitas yang baik, foto selfie memegang KTP, foto selfie memegang kertas bertulisan Prudential harus dengan jelas. Reply to all dari email yang dikirim Prudential Indonesia ke calon nasabah agar email awal dari Prudential juga terkirim, serta tuliskan tulisan setuju. Untuk membalas reply-nya harus reply to all. Kami berharap pengajuan SPAC melalui program cekatan segera membaik. Jadi tenaga pemasar perlu memperhatikan hal-hal teknis di atas. Semoga informasi ini bermanfaat. Kiranya Tuhan memberkati. Tetap sehat, tetap semangat. Bye.